Halo teman pemilih, senang sekali menemani teman pemilih di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yaitu ruang edukasi, informasi, dan sosialisasi terkait pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pacitan. Dan tidak terasa kali ini kita sudah di episode ke-13 dan teman pemilih seringkali pengelolaan keuangan dan aset dipahami sebatas angka, laporan, dan administrasi saja. Padahal di balik itu semua ada nilai yang jauh lebih besar, yakni akuntabilitas dan tanggung jawab kepada publik. Dan karena itu pada episode spesial kali ini kita akan mengangkat tema yaitu terkait lebih dari angka dan aset, akuntabilitas dan tanggung jawab. Dan ini menjadi sebuah obrolan tentang bagaimana KPU Kabupaten Pacitan khususnya memastikan setiap rupiah, setiap aset dan setiap proses dikelola secara transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan teman pemilih, episode kali ini terasa sama spesialnya dengan episode kemarin karena di episode kemarin kita perdana di tahun baru tahun 2026 dan berada di studio baru dengan langsung bersama Ketua KPU Kabupaten Pacitan. Dan kali ini lebih istimewa lagi karena untuk pertama kalinya podcast KPU Kabupaten Pacitan menghadirkan lebih dari satu narasumber sekaligus. Dan langsung kami undang dari balik meja kesibukan mereka, para pengelola keuangan KPU Kabupaten Pacitan, mereka yang memastikan tata kelola keuangan ini berjalan rapi, tertib dan akuntabel. Bersama kita sudah hadir Bapak Tony, Mbak Ivon, dan Mbak Brili. Nah, boleh dikenalkan ini Pak Tony itu bendahara KPU Kabupaten Pacitan bersama langsung membawa 2 staf keuangannya. Dan langsung saja mungkin Pak Tony boleh menyapa dulu teman-teman pemilih. Halo teman-teman pemilih, selamat sore. Nah, ini Pak Tony bahwa teman-teman ini ya, staf pengelola dari keuangan ini dari rekan CPNS ya. Dan seiring waktu akhirnya Pak Tony bisa berbagi tugas dengan rekan teman-teman dari CPNS ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Tony sudah mengabdi di KPU Kabupaten Pacitan ini sudah berapa puluh tahun, Pak? Ya, berapa 20 tahun Mbak Liza, baru kurang lebih 15 tahun lah Mbak Liza. Iya, luar biasa ini. Itu ternyata mengabdinya lama juga ya di KPU Kabupaten Pacitan. Dan ini menjadi bendahara ini berapa tahun, Pak? Apa berapa bulan ini menjadi bendahara di KPU Kabupaten 1 Pacitan? tahun Mbak. Oh, Harus 1 tahun. luar biasa akhirnya dari pengabdian dan ini mengabdi jadi bendahara di KPU Kabupaten Pacitan. Nah, ini Pak kita mulai ya tentunya dari peran bendahara pengeluaran yang jadi salah satu kunci kelancaran ya roda keuangan di KPU Kabupaten Pacitan. Kalau boleh dijelaskan secara sederhana ya biar nanti teman-teman pemilih memahami tugas dan tanggung jawabnya ini Pak Tony sebagai bendahara itu apa di KPU Kabupaten Pacitan. Ya, baik Mbak Reza, jadi begini Mbak Reza. Saya bisa dikatakan sebagai pengelola kas KPU ya. Tugas utama bendahara tentu mengelola dana secara transparan, serta menyimpan, mencatat dan mempertanggungjawabkan setiap bulannya Mbak. Gitu. Nah, kalau terkait ya ini pengelolaannya ada tentunya kalau bicara tentang alur ya, alur pencairan keuangannya ya, dananya ini dari awal kebutuhan muncul sampai dengan dana atau keuangan ini benar-benar bisa dibayarkan, itu prosesnya seperti apa Pak? Baik, jadi prosesnya dimulai dari adanya kebutuhan belanja, misal mau bayar vendor atau pihak ketiga atau gaji pegawai Mbak Yara ya, itu kita melihat secara lengkap dokumen itu sudah lengkap atau belum. Setelah itu kita verifikasi. Kita verifikasi oleh PPK dan PPFBM menerbitkan suatu SPM, surat perintah membayar untuk dikirim ke KPPN atau kantor pelayanan perbendaharaan negara itu untuk dijadikan SP2D. SP2 itu bisa disebut surat pencairan dana Mbak. Jadi di situ. Jadi mekanismenya seumpama itu langsung ke pihak ketiga, jadi ya uang atau itu langsung ke rekeningnya pihak itu, di mana datanya sudah lengkap, kita baru memprosesnya. Iya benar-benar berarti emang tidak harus dari situ langsung dibayar, memang harus ada proses-proses ya verifikasinya itu. Nah, singkatan-singkatan ya di pengelola keuangan itu banyak sekali. Saya tadi
harus sebanyak-banyak belajar dan mengingat apa itu singkatan akronimnya dari bahasan-bahasan dari keuangan. Nah, ini Pak, dalam praktiknya sehari-hari, jenis pembayaran apa saja yang menjadi kewenangan bendahara pengeluaran, baik itu untuk pegawai atau tadi ya pihak ketiga gitu. Ya. Untuk pembayaran ada 2 jenis Mbak. Iya. Yang sering kami tangani, pertama pembayaran kepada pihak ketiga seperti vendor atau untuk rekanan, untuk pengadaan barang dan jasa Mbak. Kedua pembayaran tersebut seperti belanja pegawai langsung ke rekening masing-masing di mana data-data yang sudah lengkap tadi Mbak. Dasarnya data-data itu yang sudah kita input di Sakti, kita diverifikasi PPKOM sama PPSPM, dikirimlah ke KPPN langsung ke pihak yang bersangkutan gitu Mbak. Oh iya. Nah Pak, ini sedangkan tadi ya untuk pembayaran pegawai itu kita juga menggunakan tadi apa Pak, UP gitu ya. Nah tadi sempat disebut ya soal itu, boleh dijelaskan apa itu UP tadi ya, singkatannya banyak sekali UP, TUP itu, serta untuk kebutuhan apa saja biasanya itu digunakan? Uang persediaan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh BUN kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai suatu kebutuhan kantor Mbak ya, sehari-hari. Contohnya kebutuhannya itu pembayaran listrik atau gimana itu Mbak yang mendesak, atau perjalanan dinas gitu. Itu kalau UP. Kalau uang TUP tambahan uang persediaan Mbak. Tambahan uang persediaan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran di mana yang melampaui batas uang persediaan tadi Mbak. Dan dilakukan dalam 1 bulan. Untuk membiayai kegiatan yang sifatnya bisa dibilang uang persediaan nggak bisa mencukupi gitu Mbak intinya, dan dilakukan dalam bulan tertentu. Dan UP juga bersifat revolving Mbak kalau UP Mbak ya. Nah ini Pak, tentunya sebelum pembayaran itu dilakukan, nah perannya bendahara ini dalam memastikan apa ya, kelengkapan dan keabsahan tadi ya, verifikasinya, dokumen pendukung itu bagaimana? Ya kita tetap saling berkoordinasi Mbak ya, bersama tim pengelola keuangan untuk mengecek semua data ini sudah benar atau layaknya itu untuk membayarkan. Karena pembayaran itu kita menerapkan surat perintah yang sah Mbak. Jadi untuk menjaga kelancarannya semuanya. Iya. Nah ini Pak, kalau koordinasi ya, terkait koordinasi bendahara itu bagaimana ya pentingnya koordinasi bendahara dengan PPK, PPSPM dan tim keuangan ini, koordinasinya sama Mbak Ivon sama Brili itu bagaimana Pak? Penting nggak koordinasi gitu? Sangat penting Mbak, itu sangat penting sekali bagi kami, di mana kami juga sama-sama belajar Mas Mbak ya, untuk mencapai kesempurnaan gitulah. Kita harus berkoordinasi di mana ada transaksi kan itu harus tercatat dengan rapi Mbak. Tercatat dengan rapi dan benar untuk pembukaan di akhir bulan lah gitu untuk laporannya. Iya, karena bentuk pertanggungjawaban ya Pak ini. Nah, kalau selama setahun ini terakhir menjadi bendahara, apa tantangan yang paling sering dihadapi atau tidak ada tantangan selama menjadi bendahara Pak? Banyak sekali Mbak Ria tantangannya Mbak. Ya secara tidak langsung melakukan pembayaran yang bersifatnya mendadak gitu Mbak. Dan gitu ada permintaan ini dan harus dibayarkan, sedangkan data-data sudah sah gitu. Kan kita harus melakukan dengan benar-benar efektif dan rapi lah gitu. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bisa gitu dipertanggungjawabkan. Ya, nah, terima kasih Pak Tony atas penjelasannya yang sangat detail. Mungkin nanti khusus bersama Pak Tony karena ini baru secuil tentang keuangan ya, tentang tentang pembayaran dan prosesnya. Dan yang luar biasa, teman pemilih, bahwa teman-teman yang narasumber pada hari ini yaitu teman-teman dari CPNS yang langsung menurut saya itu langsung mampu yaitu beradaptasi dengan sangat cepat terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan. Dan proses ini tentunya banyak proses yang dilalui dalam menjalani tugas-tugas di keuangan. Nah, teman pemilih, selanjutnya kita beralih ke Mbak Ivon yang menangani pencatatan keuangan. Tadi Pak Tony menyebutkan bahwa saya kalau menjadi narasumber langsung membawa 2 staf saya karena saya tidak bisa tanpa mereka, karena
proses-proses dari tim keuangan ini sangat banyak dan sangat rumit sekali nih. Dan kita juga sering ya mendengar bahwa keuangan itu juga tidak jauh dari sistem dan tentunya ini ada istilah sakti. Nah, Mbak Ivon, boleh dijelaskan sedikit nih aplikasi sakti itu bagaimana dan bagaimana perannya dari sakti ini untuk pengelolaan keuangan gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Reza. Jadi, Sakti itu sendiri merupakan aplikasi ya Mbak, aplikasi keuangan tingkat instansi. Jadi ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola seluruh siklus anggaran di satuan kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Gitu Mbak. Oh iya, nah kalau ini Mbak, kalau di Sakti tentu ada modul-modulnya ya. Kalau dalam penggunaannya sehari-hari nih, itu bagaimana penggunaan Sakti ini? Apakah fungsi utamanya itu apa aja? Apakah bagi Mbak Ivon ini, wah ini asik atau rumit atau tiba-tiba setelah memegang Sakti ini perlu belajar banyak gitu? Oh, jadi di Sakti sendiri kan ada beberapa role-nya ya Mbak. Jadi iya. saya sebagai operator, kemudian Pak Tony sebagai bendara, Mbak Brili sebagai BMN. Mungkin kalau saya sebagai operator sendiri, saya menggunakan beberapa modul ya Mbak. Itu ada modul komitmen, di mana kita bisa menginput vendor, kemudian tentang pengadaan barang atau jasa gitu. Kemudian ada juga modul pembayaran, di mana kita bisa membuat SPP atau surat perintah membayar. Kemudian ada juga modul pelaporan. Nanti kita bisa melihat laporan keuangan dan juga monitoring juga Mbak gitu. Oh iya. Nah itu bagaimana dulu Mbak Ivon itu adaptasi setelah penugasan di KPU Kabupaten Pacitan langsung memegang Sakti ya, dibawa sama Pak Tony juga ya untuk dipercaya untuk itu memegang Sakti. Dan ini bagaimana Sakti itu membantu memastikan transparansi dan tentunya akuntabilitas dalam setiap transaksi ya, karena kan semuanya harus ya melalui Sakti gitu. Iya, jadi di Sakti sendiri itu ada fitur validasinya Mbak. Jadi itu fitur lumayan ketat ya. Jadi kita tidak bisa merekam pembayaran yang melebihi pagu anggaran. Jadi nanti biasanya ada notifikasi kalau pembayarannya itu melebihi dari pagu anggaran yang sudah dianggarkan gitu. Sehingga itu juga bisa mengurangi resiko kesalahan juga Mbak. Iya, ternyata memang seluruh ya KPU itu ternyata dengan sistem ini itu juga memudahkan ya untuk tim keuangan juga. Nah, selain Sakti dan tentunya mulai dari judulnya apa fungsi dari selain Sakti yaitu gaji dan bagaimana keterkaitannya antara Sakti dengan gaji itu. Ya, jadi karena namanya juga aplikasi gaji ya Mbak, pasti juga untuk memproses gaji. Jadi kita memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memproses gaji pokok, kemudian uang makan, kemudian juga ada tunjangan kinerja. Nah, kita input ADK-nya di aplikasi gaji, kemudian nanti di Saktinya sendiri itu bisa kita import dari data yang sudah kita buat di aplikasi gaji, dan tinggal kita lakukan pembayaran di aplikasi Sakti tersebut Mbak. Gitu. Nah ini teman-teman penyelenggara dari pengelolaan gaji ya, gaji kita itu Mbak Ivon mengelola melalui Sakti dan gaji ya, aplikasi gaji tadi. Nah ini Mbak, tentunya apa yang kita kerjakan itu ada konteksnya pelaporan ya. Nah tadi tentunya ada yang dimaksud dengan rekonsiliasi keuangan dan mengapa proses ini sangat penting nih untuk dilakukan secara rutin gitu. Jadi rekonsiliasi itu sendiri merupakan proses pencocokan data antara catatan kita di Sakti dengan catatan dari pihak eksternal ya Mbak, bisa dari bank dan juga dari KPPN. Jadi setiap bulan itu kita ada agenda tuh untuk memastikan bahwa saldo kas yang tercatat di Sakti harus sama dengan saldo di rekening kita dan juga harus sama dengan catatan dari KPPN. Nanti kalau ada perbedaan kita harus investigasi tuh perbedaannya atau kesalahan apa. Terus nanti kita harus meluruskan. Apakah itu pernah menemukan itu dan cukup sulit bagi Mbak Ivon? Sebenarnya seringkali, ya nggak sering sih Mbak, tapi pernah menemui hal tersebut kayak kesalahan catat jurnal. Tapi untungnya juga kita dibantu oleh
senior ya, dan senior. juga dari KPPN sendiri juga cukup membantu Mbak. Iya. sebenarnya. Jadi ya masih aman lah Mbak. Iya, ternyata memang benar kata Pak Tony bahwa koordinasi itu sangat penting sekali antar tim keuangan. Kalau cuma dua mata saja yang melihat, ya nggak dibantu oleh tim keuangan lainnya mungkin cukup rumit juga. Nah, ini terkait juga laporan keuangan nih, apa saja yang wajib disusun oleh tim keuangan dan apakah ada tenggat waktunya untuk penyampaiannya terkait keuangan ini, laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan sendiri Mbak itu ada laporan bulanan, kemudian juga ada laporan triwulan, kemudian juga ada laporan per semester juga yang harus kami buat ya Mbak. Nah itu kita bisa download juga dari Sakti, karena Sakti itu juga sangat memudahkan Mbak untuk Iya, proses pencatatan laporan ini sendiri. Jadi nanti kita bisa download laporan LRA atau biasa disebut laporan realisasi anggaran, kemudian juga ada laporan neraca, kemudian juga ada laporan operasional dan lain-lain gitu Mbak. Sebenarnya cukup banyak ya dari istilah, selain istilah-istilah ternyata output dari laporan-laporannya juga cukup banyak sekali. Ternyata keren sekali tim keuangan, tim Pak Tony ini semua di bawah dari, juga belajarnya mungkin lebih banyak dari Pak Tony ya. Nah ini yang terakhir untuk menjaga ya sinkron antara apa ya pengeluaran dan juga apa yang dicatat di Sakti ini dan laporannya tentu biar tepat waktu, seperti apa pola koordinasinya di tim keuangan sendiri. Jadi untuk koordinasinya tentunya kita hampir tiap hari sih Mbak koordinasi ya terus koordinasi karena semisal nih kita membuat gaji gitu ya Mbak, itu kan butuh dokumen pendukung, itu biasanya ditandatangani oleh bendahara, jadi saya juga harus koordinasi dengan Pak Tony untuk hal tersebut. Kemudian kalau dari koordinasi dengan Mbak Brili itu contohnya seperti pencatatan aset itu harus sama dengan laporan keuangan. Jadi BMN sama keuangan itu harus sinkron gitu Mbak. Nah, Pak Tony ini harus standby, tanda tangannya sangat berharga sekali. Iya, harus standby Pak Tony di mana kita butuhkan tanda tangan kayak gitu ya Mbak Ivon ya. Ternyata memang peran dari bendahara, tim keuangan, pencatat keuangan sampai dengan ya tadi nyambungnya juga terkait dengan aset itu sangat panjang sekali dari tugas-tugas dari tim keuangan. Nah, boleh terima kasih Mbak Ivon, kita akan beralih terkait tadi langsung disinggung ke Mbak Ivon, mungkin biar pertanyaan langsung geser ke Mbak Brili gitu. Iya, biar ini kita tanya-tanyanya langsung geser ke aset. Nah, kita lanjut ya teman pemilih ke topik yang tidak kalah penting yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Ivon, yaitu tentang pengelolaan barang milik negara atau BMN atau aset. Nah ini Mbak Brili, apa yang dimaksud dengan barang milik negara atau dan apa saja yang termasuk di dalamnya khususnya di lingkungan KPU nih? Sebelumnya terima kasih Mbak Risa atas pertanyaannya. BMN itu semua barang yang diperoleh yang dibeli dari anggaran negara. BMN sendiri yaitu barang milik negara itu selain itu juga bisa berasal dari hibah atau reward yang bisa kita catat menjadi barang milik negara juga. Contohnya ya semua yang ada di ruangan ini ya Mbak, contoh misal ada mic, ada televisi, AC dan lain sebagainya itu merupakan barang milik negara Mbak yang tercatat gitu. Iya, karena dulu pernah ya dibahas dengan Kasubag ya, Kasubagpol itu baru sedikit tentang BMN dan itu juga pernah dibahas terkait sistemnya itu SIMAN. Nah, kalau mungkin saya akan lebih banyak ya tanya-tanya sama Mbak Brili, kalau dalam pengelolaannya aset BMN ini apa fungsi dari aplikasi SIMAN nih dan bagaimana perannya dalam pencatatannya? Iya, kalau aplikasi SIMAN itu sendiri yaitu sistem informasi manajemen aset negara Mbak. Biasanya itu dipakai untuk mengelola siklus BMN dengan baik, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penata usahaan. Bertujuannya untuk menciptakan tata kelola BMN yang lebih transparan. Biasanya itu untuk RKBMN itu Mbak ya, itu setahun itu satu kali. RKBMN sendiri itu yaitu rencana kebutuhan barang milik negara
itu. Misal tahun ini Iya. direncanakan untuk tahun anggaran tahun depan seperti Iya. itu di aplikasi Siman. Gitu Mbak. Ya, apakah adaptasinya setelah penugasan di KPU Kabupaten Pacitan terus memegang Siman ini apakah juga karena kan sebelumnya untuk pengadaan kan belum ada ya Mbak Brili, Iya. terus merinci semua aset di KPU Kabupaten Pacitan, apakah juga cukup rumit untuk belajar itu? Tentunya setiap hari belajar Mbak. Iya. Misal ada kendala atau gimana kan kita ada Pak Tony tadi Iya. yang membantu, bisa tanya juga langsung ke Bukas Subak gitu. iya. Luar biasa Pak Tony, apa ya anak buahnya hari ini dikasih jajan apa langsung luar biasa semua berkat Pak Tony ini. Ya, Pak Tony. Mantap. Ya Mbak. habis ini jajan ya Pak Tony. Mantap. Nah tadi juga sudah disinggung ya Mbak Brili terkait dengan Sakti dan Siman dan juga dengan aset ya, aset BUMN ini. Nah khususnya untuk bagaimana sinkronisasi mereka itu untuk penyusunan laporan keuangan. Oh iya Mbak, setelah dilakukan pencatatan di Sakti itu, Siman itu lebih ke pendetailan. Contohnya di situ ada merek, spek barang, dan gambar kita bisa upload di Sakti itu. Apalagi kendaraan Mbak, di Iya. situ ada upload STNK kendaraan, ada BPKB dan lain sebagainya. Jadi untuk Sakti itu untuk merekam, lalu pendetailannya ada di Siman itu. Ya, sampai kondisi barangnya juga. Iya, kondisi bisa. barang itu juga di Siman itu. Oh iya, ternyata memang banyak sekali ya. Itu dari baru terkait dengan perekamannya saja ya, pencatatannya gitu. Nah, ini selain pencatatannya tadi, kewajiban apa yang melekat pada pengelolaan BUMN? Nah, ya terutama terkait pengamanan atau pemeliharaannya gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Mbak, pemeliharaan rutin, apalagi kendaraan, kita harus cek kendaraan rutin, membayar tagihan pajak secara rutin itu Mbak. Dan setiap barang harus dijaga bersama agar tidak mudah rusak ataupun malah hilang gitu, karena itu semua aset milik negara yang tercatat seperti itu. Oh itu kayaknya pas Pak Tony, ayo STNK, Iya, apakah iya, itu termasuk dengan itu nanti kita upload di Siman itu tadi. Oh iya, untuk STNK-nya dan setiap tagihan tahun, pajak itu iya, ya. jangan lupa tagihan pajaknya setiap tahunnya gitu. Iya, mungkin nanti staf keuangan ini juga nanti menuliskan pekerjaan Pak Tony, jangan lupa ya ini ada pekerjaannya ternyata banyak sekali. Selain tadi pembayaran ternyata tagihan-tagihan seperti pajak dari aset-aset negara itu juga banyak sekali. Nah, ini ya dalam administrasinya BUMN tentunya dari apa yang telah dilaksanakan, apakah ada laporannya, apa fungsi dari laporan itu gitu. Itu untuk label inventarisasi Mbak yang Iya. bisa kita download di aplikasi Siman itu. Untuk pelaporannya itu semua ada yang seperti dibilang Mbak Ivon tadi di Sakti ada. Jadi untuk pelaporan aset, pelaporan persediaan dan lain sebagainya itu ada di Sakti itu. Nanti misal tinggal download gitu Mbak. Oh iya, Sudah mudah sangat ya. dimudahkan, Iya. benar. Cuma ribetnya di awal ya kita input Iya, kita itu, harus tapi ketika laporan kita sudah terintegrasi, Iya, sudah sinkron, betul. mudah gitu ya untuk tim keuangan. Nah, terima kasih Mbak Brili oleh penjelasannya. Sama-sama. Mungkin nanti lebih rinci kalau ada teman-teman pemilih request Mbak Brili sendiri, Mbak Ivon sendiri, atau ini Pak Baudara, saya mau ngobrol-ngobrol, ada yang perlu ditanyakan boleh nanti di kolom komentar ya teman pemilih. Dan dari obrolan kita hari ini tadi saya sudah mencatat hal-hal yang saya garis bawahi sedikit bahwa kita jadi tahu ya teman pemilih bahwa pengelolaan keuangan baik dari keuangan sampai dengan BUMN aset itu di KPU Kabupaten Pacitan bukan sekedar urusan angka, tapi tentang ketelitian, tanggung jawab dan kerjasama agar setiap tahapan atau yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pacitan itu berjalan tertib dan akuntabel. Dan sebelum kita akhiri mungkin boleh kasih pesan, kalau nggak ada pesan boleh kata-kata hari ini. Biasanya Pak Tony ini setelah ngopi, karena tadi sebelum podcast sudah ngopi berapa gelas gitu, karena sangat padat sekali jadwalnya Pak Tony dari Zoom sampai dengan kita, Pak Tony sebentar saja kita mau podcast, mau ngobrol dengan bendahara gitu. Boleh sebentar aja, paling nggak sampai 30 menit gitu. Ya saya bawa stafnya 2 sekaligus, oh nggak apa-apa Pak gitu. Nah mungkin ada kata-kata hari ini karena Pak Tony ini status WA-nya biasanya kata-kata mutiara, boleh pesan-pesan atau kutipan untuk teman-teman pemilih. Bisa coba aja. Ya, baiklah. Jangan biarkan uang menguasai hidupmu,
Sebaliknya, kuasailah uangmu untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Luar biasa. Boleh nanti tim editor kasih tulisan yang langsung memenuhi layar nggak apa-apa. Ini kata-kata hidupan ya, nggak cuma di pekerjaan. Dan ini selanjutnya boleh kata-kata dari Mbak Ivon, nanti lanjut langsung Mbak Brili. Untuk teman pemilih yang tertarik dengan bidang keuangan negara, ini adalah bidang yang sangat menantang tapi juga sangat seru sih menurut saya, Mbak. Kita bisa berkontribusi langsung untuk proses demokrasi, dan pesan saya untuk rekan-rekan pengelola keuangan di satker yang lainnya, mari kita terus belajar dan saling berbagi pengetahuan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Iya, terima kasih. Ini mungkin sedikit curhatan dari Mbak Ivon karena ya tertarik karena bekerja langsung ya di tim keuangan, dan bagi Mbak Brili yang ini baru terjun sangat menantang katanya gitu. Dan ini boleh kata-kata dari Mbak Brili. Ya, baik Mbak Risa, terima kasih. Kalau dari BMN, pengelolaan BMN itu tidak bisa dianggap sepele ya Mbak. Itu sangat penting karena bayangkan kalau aset negara itu tidak tercatat dengan baik atau bahkan hilang, itu merupakan sebuah kerugian negara Mbak. Pesan saya, mari kita sama-sama jaga dan rawat aset milik negara dengan baik, karena itu semua milik kita bersama sebagai warga negara. Seperti itu. Iya, nanti ini aset-aset ya. Tadi Mbak Brili sudah bilang bahwa ini dari tim-tim podcast ini juga aset negara semua yang digunakan untuk pendidikan memilih kepada teman-teman memilih, memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pemilu dan kepemilihan. Dan ini nanti teman-teman kameramen dan teman-teman ini operator juga bantu-bantu nih, ini merawat juga. Gak cuma Mbak Brili tapi semua ya teman-teman dari tim podcast, terima kasih sudah merawat dan juga menjaga aset negara ini. Dan terima kasih untuk semua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Akhirnya setelah menculik dari kesibukannya yang luar biasa dari tim keuangan ini, dan terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalaman. Nanti Pak Tony ya episode sendiri khusus nanti terkait dengan bendahara ya ini. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa terus mengikuti informasi resmi dari KPU Kabupaten Pacitan melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rizia bersama Bapak Tony, Mbak Ivon, dan Mbak Brili pamit undur diri. Boleh KPU melayani dulu.